Hai teman-teman, kembali bersama saya Rudi Lim. Saat ini saya lagi di Bandung, baru habis seminar, baru habis acara. So sekali lagi saya sengaja meluangkan waktu untuk buat video ini buat teman-teman semua. Nah, dalam video ini saya mau sharing dengan teman-teman tentang satu topik, yaitu tentang tujuan hidup. Ya, seberapa penting tentang tujuan hidup. Ya, seberapa penting kita harus memiliki tujuan. Ya, terutama saat ini saya yakin setelah pandemi 2,5 tahun, banyak orang pasti kena dampak, banyak orang yang pekerjaannya, karirnya, bisnisnya terdampak pandemi. Ya, dan mungkin banyak orang sudah tidak punya tujuan hidup. Ya, atau boro-boro pikirin tujuan hidup atau bicara tentang impian, untuk bertahan hidup aja susah atau mengalami banyak masalah dan tantangan dan rintangan. Tetapi justru di saat inilah saat yang paling tepat Anda harus memiliki impian. Anda harus kembali memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena seringkali kita melihat satu orang yang kerja keras, bangun pagi, kerja sampai malam, banting tulang. Ya, kadang kita ngomong kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi tetap hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hidupnya tetap biasa-biasa. Menurut saya seringkali ada perbedaan di ukuran impian mereka atau tujuan hidup mereka. Ibaratnya kalau kita naik taksi, Bapak Ibu naik taksi, Anda panggil taksi, terus Anda masuk ke dalam taksi itu, dan si abang taksi itu pasti tanya kepada Anda, "Pak, Bu, mau kemana?" Terus Anda kasih tahu dia, "Jalan saja." Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si abang taksi tadi? Bingung nggak dia? Ya, mungkin dia akan jalan tapi tanpa tujuan. Jalannya pasti pelan-pelan, ragu-ragu. Mungkin sebentar dia sampai jalan, sampai bingung. Ya, kira-kira Anda mau kemana? Nah, mungkin dia dengan hati-hati, dengan pelan-pelan dia akan tanya Anda lagi, "Pak, Bu, Bapak, Ibu mau kemana?" Terus Anda kasih tahu, "Jalan saja, pokoknya jalan saja." Makin bingung nggak Bapak Ibu si supir taksi tadi? Ya, mungkin dia mulai berpikir, ya Bapak Ibu kenapa gitu. Mungkin dia akan lebih hati-hati lagi, sekali lagi tanya kepada Anda, "Pak, Bu, bawa uang nggak?" Ya, jadi mungkin Anda bisa ketawa. Nah, kalau Anda jawab, "Ada, saya ada bawa uang." "Bawa berapa?" 100.000. Kalau dia adalah supir taksi yang baik, mungkin dia akan bawa Anda keliling-keliling. Mungkin dia berpikir Anda stres atau ada masalah dan sebagainya, lagi bad mood. Dia bawa Anda keliling-keliling sampai 100.000 habis, sampai uang Anda habis. Kalau dia baik, dia balikin Anda ke tempat di mana Anda dijemput. Tapi kalau dia tidak baik atau suka-suka dia akan turunkan Anda di mana saja. Mungkin Anda mendengar cerita ini tidak masuk akal. Tetapi sering nggak kita hidup ini seringkali seperti si tukang taksi tadi. Taksi itu ada hidup kita, dan kita adalah si supir taksi tadi. Kita jalan, kita hidup, tapi kita tidak punya tujuan hidup yang jelas. Sehingga seringkali kita di situ putar-putar aja. Setahun lewat, 3 tahun lewat, 5 tahun lewat, 10 tahun lewat. Hidup kita tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita semua punya impian. Kita mau hidup lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, mau bahagiakan orang tua kita, mau memberikan terbaik buat suami, istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Tetapi hidup kita tetap biasa-biasa aja, tetap jauh dari impian kita. Kenapa? Karena Anda mungkin kehilangan tujuan Anda. Mungkin Anda nggak punya tujuan hidup yang jelas. Tetapi beda dengan orang yang punya tujuan hidup yang jelas. Mereka hidup itu untuk mengejar target, mengejar impian mereka. Sehingga walaupun mereka bekerja keras, setiap tahun mereka pasti bisa mengalami peningkatan. Ada peningkatan, ada perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Ya, mungkin mereka dari sewa rumah, kontrakan, pindah ke rumah yang lebih kecil tapi rumah pribadi, ya, ganti rumah, ganti mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya tabungan, punya hidup yang lebih layak, lebih baik. Ya, dan apakah Anda pengen punya satu kualitas kehidupan yang lebih baik? Saya yakin setiap orang pasti mau. Nah, mulai setting tujuan hidup Anda. Orang bijak mengatakan membuat impian itu gratis, membuat tujuan hidup gratis. Dan hidup cuma satu kali. Anda bisa mendesain ulang masa depan Anda. Anda bisa mendesain ulang masa depan Anda, hidup Anda. Ya, kalau saya boleh sarankan teman-teman, ya, malam ini Anda keluarkan satu kertas kosong. Pada saat Anda santai di rumah, Anda keluarkan satu kertas kosong dan mungkin Anda berdoa,
sesuai keyakinan Anda masing-masing. Anda juga boleh putar musik yang Anda suka, dan Anda mulai tuliskan, write down kembali tujuan hidup Anda. Apa yang sangat penting, apa yang sangat-sangat penting dalam hidup Anda. Apa yang Anda dalam satu kali hidup ini Anda pasti mau capai. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda mau capai dalam hidup Anda. Nah, write down your goal. Tuliskan impian Anda. Tuliskan 20-30 impian Anda. Hal yang paling penting yang harus Anda capai dalam 5-10 tahun yang akan datang. Nggak usah percaya saya. Rata-rata orang sukses pasti punya tujuan hidup. Dan saya juga belajar menulis impian, membuat papan impian. Dan hidup saya berubah. Banyak hal yang saya bisa capai, banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang saya bisa capai, banyak impian-impian yang saya bisa wujudkan. Itu adalah berkat daripada impian yang saya tuliskan, tujuan hidup yang saya tuliskan dalam daftar impian saya. Atau kita sebut, setelah Anda sudah buat daftar impian, Anda harus menghidupi impian Anda. Langkah berikutnya adalah Anda cari gambarnya. Ya, jadi pertama adalah tuliskan semua impian Anda. Ada satu pertanyaan kunci dalam menentukan tujuan hidup, ya, yaitu tanya kepada diri Anda sendiri, jika Anda tidak mungkin gagal, jika Anda pasti sukses, apa yang Anda mau capai dalam hidup Anda? Hidup satu kali ini, apa yang Anda mau capai dalam hidup Anda? Ya, so tuliskan minimal 10-20 daftar impian yang Anda pengen capai dalam hidup Anda. Minimal 10 Anda tuliskan, dan Anda benar-benar baca sesuai dengan impian Anda. Bukan karena ikut orang lain, bukan karena lihat teman punya apa, terus Anda mau capai apa. Seringkali kita menghidupi impian orang lain. Kita lihat tetangga kita, saudara, famili kita hidup seperti apa, kita pengen hidup seperti itu. Tapi belum tentu itu yang kita inginkan. Jadi yang saya maksud adalah benar-benar sesuai dengan kehidupan Anda, dengan passion Anda, dengan hidup Anda, dengan kondisi keluarga Anda saat ini. Yang dimana kalau Anda capai, Anda akan merasa luar biasa, merasa worth it, merasa hidup ini luar biasa. Mungkin Anda akan teteskan air mata. Hidup cuma satu kali. Saya mau capai ini, saya mau jadi seperti ini, saya mau punya income berapa, saya mau punya rumah seperti apa, saya mau punya mobil seperti apa, saya mau punya pola hidup kehidupan seperti apa, saya mau tinggal di mana, saya mau kasih kehidupan seperti apa untuk orang tua saya, untuk anak istri, untuk keluarga saya. Nah, itu tuliskan semua, oke? Step pertama, tulis impian. Setelah udah tulis impian, bagaimana cara Anda menghidupkan kembali impian Anda? Yaitu Anda mulai cari gambarnya. Nah, ini ada beberapa step, ya, ada beberapa step. Yang kedua adalah mulai cari gambarnya. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita lebih bisa menerima gambar daripada tulisan. Ya, contoh, saya suruh Anda imajinasikan rumah yang terlintas, yang lewat di dalam pikiran adalah bentuk rumah, bukan tulisan RUMAH, benar nggak? Saya suruh Anda pikir kucing Anda, ya, yang terlintas adalah kucing kesayangan Anda. Picture-nya, bukan namanya atau tulisannya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, so mulai cari gambarnya, rumah seperti apa, mobil seperti apa, pola kehidupan seperti apa, lifestyle seperti apa, jalan-jalan ke luar negeri kemana, Anda mulai cari gambarnya. Dan yang ketiga adalah setelah Anda tuliskan, setelah Anda cari gambarnya, yang ketiga adalah mulai membuat sebuah papan impian, atau kita biasanya sebut dream board, ada yang sebut vision board. Ya, dalam seminar dulu kita selalu belajar yang namanya papan impian. Jadi Anda mulai tempelkan semua yang impian-impian Anda tadi, Anda tempelkan di dalam satu karton yang besar, mungkin ukuran 1 meter kali setengah meter, 100 kali 50 cm atau lebih besar. Nah, Anda di situ tuliskan impianku. Nah, Anda tempelkan impian-impian Anda tadi di papan impian Anda, dan Anda kasih batas waktu kapan Anda mau capai impian Anda satu persatu. Ya, Anda tuliskan detailnya. Contoh, Anda mau dapat income berapa, Anda mau dapat income berapa, Anda mau punya penghasilan berapa. Nah, Anda tuliskan di situ Anda mau capai dalam waktu kapan. Ya, misalnya Anda mau capai rumah ini capai tahun kapan, bulan berapa. Anda mau beli mobilnya tahun berapa, bulan berapa, warna apa, tulis di situ. Anda mau punya income yang luar biasa, tuliskan income Anda di situ. Bahkan saya sering kali kasih tahu di tengah papan impian Anda bisa tuliskan income per bulan Anda, misalnya 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 1 miliar per bulan. Nah,
rata-rata semua impian kita bisa diwujudkan dengan uang, atau semua masalah kita bisa diselesaikan dengan uang. Jadi dengan penghasilan Anda yang Anda tulis, Anda bisa mulai wujudkan impian Anda satu persatu. Oke, langkah keempat. Langkah pertama, tuliskan goals Anda, tuliskan tujuan hidup Anda. Langkah kedua, jadikan dalam bentuk gambar. Langkah ketiga, buat papan impian. Langkah keempat, Anda mulai melakukan namanya goal visualization. Jadi setiap Anda bangun pagi sama malam sebelum tidur, Anda lihat papan impian Anda. Nah, Anda bayangkan, Anda imajinasikan seolah-olah dia sudah jadi kenyataan. Contoh, rumah yang ada tempel, Anda bayangkan Anda tinggal di rumah itu, kamarnya seperti apa, ada kolam renang, halaman rumahnya seperti apa, ada tempat bermain anak-anak, ada pustaka, ada karaoke room, ada home theater, ada tempat gym, ada kolam renang. Nah, Anda bayangkan dengan sangat jelas. Bayangkan juga bersama dengan keluarga Anda, dengan istri, anak-anak Anda, dengan pasangan Anda, suami, orang tua Anda, menikmati rumah impian itu. Dan ingat, segala sesuatu dimulai dari pikiran, dan dia akan masuk ke dalam perasaan. Nah, ketika perasaan Anda bisa merasakan dan Anda feel good, maka itu akan dinyatakan dalam hidup Anda. Nggak usah percaya saya, ini salah satu rahasia pikiran bawah sadar. Jadi pertama, Anda harus jadikan dalam bentuk gambar. Kedua, Anda visualisasikan. Dan Anda visualisasikan, Anda masukkan unsur emosi. Contoh, Anda mau punya mobil BMW, Mercedes-Benz, mobil impian Anda, Rolls-Royce dan sebagainya. Anda bayangkan Anda lagi bawa impian itu, bawa mobil impian Anda. Rasakan bagaimana mobilnya, bagaimana aroma di dalam mobil, bagaimana setirnya, bagaimana tempat duduknya, bagaimana klaksonnya. Anda imajinasikan semua. Sampai itu Anda rekam dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan nggak usah percaya saya, apapun yang Anda imajinasikan, apapun yang Anda inginkan, kalau Anda imani, dia akan jadi kenyataan. Berkaitan dengan law of attraction. Dan setelah itu baru Anda, yang kelima, Anda susun rencana tindakan dan Anda lakukan action untuk mencapai semua impian Anda. Ya, so sekali lagi ada 5 step. Pertama adalah write down your goals. Yang kedua adalah jadikan dalam bentuk gambar. Ketiga, buat papan impian. Yang keempat, visualisasi, goal visualization. Dan yang kelima adalah take massive action. Anda lakukan action sampai semua impian Anda jadi kenyataan. Sehingga Anda jadi seorang pribadi yang kembali punya tujuan hidup, kembali punya impian, dan Anda hidup untuk menghidupi impian Anda. Sehingga hidup satu kali ini Anda bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang signifikan, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang Anda bangga sama diri Anda sendiri. Sampai satu titik Anda bisa ngomong, we're done. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah melakukan yang the best dalam hidup saya, dan hidup saya luar biasa. Yes, ya. Jadi kembali hidupkan impian Anda, kembali buat hidup Anda bergairah. Badai pasti berlalu. Pandemi sudah berlalu 2,5 tahun. Sudah saatnya kita kembali fokus ke tujuan hidup Anda, dan jadikan hidup Anda satu kali ini menjadi bermanfaat, sukses, sehat, kaya, bahagia. Oke, teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Anda boleh sharing impian Anda di kolom komentar. Anda bisa sharing apa yang menjadi cita-cita impian Anda, apa yang Anda mau capai dalam hidup Anda. Ingat sekali lagi, ucapan adalah doa. Anda berani nyatakan, berani tuliskan apapun yang menjadi impian Anda, dan berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai seluruh hidup Anda. Saya doakan teman-teman semua hidup lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Ya, silakan tinggalkan komen, dan sampai ketemu di video kita yang akan datang. God bless you all.